Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BLPT, selamat datang di Editos Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Bersama saya, Ilis. Hari ini kita akan membahas satu isu penting yang sering luput dari perhatian, tapi dampaknya sangat besar sebenarnya, yaitu tentang anak-anak pekerja migran dan hak pendidikan Indonesia, hak pendidikan mereka. Bersama kita telah hadir Bapak Mustaqim, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Tengah. Selamat datang kembali Bapak. Baik, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik nih. Iya, pembicaraan kita terakhir itu tentang kabur Kabur aja aja dulu. dulu. Ya betul. Sekarang kita bawa isu baru, isu lain Betul. lagi ya Pak ya. Nah, Pak Mustaqim, nah dibalik cerita kan banyak tuh orang TKW yang TKW, TKI ya Pak. Sekarang pekerja migran Indonesia. Oh, pekerja PMI berarti di sini Iya, ya. Nah, betul. PM itu, oh dia sukses di sana segala macam, kan lebih banyak terdengar yang Iya. berita-berita kayak gitu ya. Padahal kan sebenarnya ada realita lain yang perlu diperhatikan lebih jauh tentang bagaimana sih kondisi anak-anaknya mereka itu Pak. Apakah hak pendidikan anak-anak mereka itu sebenarnya terpenuhi atau enggak sih Pak? Nah, kalau dari contoh saja berdasarkan data di 2025 itu kan sekitar 70% anak migran Indonesia yang di Malaysia saja itu kan dia tidak terdaftar di sekolah formal. Nah, apakah isu anak migran ini sebenarnya sudah bisa dilihat sebagai salah satu penyumbang masalah anak tidak sekolah atau gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Yang pertama, saya ingin bicara bahwa memang ada perubahan paradigma dalam konteks pendidikan Indonesia. Dulu di Undang-Undang 39 tahun 2004, fokus perlindungan itu hanya pada individu pekerja migran ya. Tapi kemudian kita meratifikasi konvensi ILO tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Sehingga di undang-undang yang baru dengan Undang-Undang 39 tahun 2004, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia itu sudah memasukkan unsur keluarga sebagai entitas yang perlu dilindungi. Jadi bukan hanya PMI-nya saja yang bekerja di keluarga ini, tetapi juga keluarganya, termasuk dari soal isu anak pekerja migran Indonesia. Jadi ada dua hal sebenarnya terkait dengan isu anak Indonesia. Yang pertama adalah mereka yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri dan mereka yang lahir di negara mereka tempat bekerja. Seperti disebutkan tadi 70% itu kan berarti mereka yang lahirnya di sana. Gitu. Tapi ada data lain tidak sih Pak? Ini kan cuma Malaysia aja ya. Di negara tetangga lain misalnya? Iya, Ada datanya. ada. Termasuk misalnya di Taiwan, di Arab Saudi, di Sulawesi Tengah sendiri sebenarnya kita selama hampir 4 tahun ini ada 20 anak PMI yang kita tangani dari luar ya. Tahun 2025 itu ada 9 orang anak PMI dari luar negeri. Tapi mereka ini adalah stateless. Jadi kewarganegaraan itu tidak jelas. Tapi karena nenek mereka, ibu mereka berasal dari Indonesia, maka mereka deportasi. Tapi secara administratif sebenarnya mereka belum terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Berarti benar bahwa isu anak migran ini sudah bisa dilihat sebagai salah satu penyumbang masalah anak tidak sekolah ya Pak ya? Oh iya, betul. Oke. Nah, kondisi anak-anak ini kan sebenarnya beragam ya Pak. Maksudnya tidak semua dan tidak semua itu punya akses ke pendidikan yang stabil. Dari anak-anak yang ditinggal dalam waktu lama, ada yang ikut keluar negeri, tapi karena keterbatasan akses pendidikan sehingga mereka jadinya putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Ada juga yang ternyata dikembalikan ke Indonesia ya Pak ya? Betul. Nah, tanpa sistem pendidikan yang jelas. Nah, dari semua itu, kelompok mana sih yang lebih rentan sama menjadi anak tidak sekolah ini Pak? Yang pertama sebenarnya mereka yang lahir di negara penempatan itu lebih rentan tidak sekolah ya, karena mereka kan tidak mungkin sekolah di negara penempatan karena merupakan negara sana. Setelah mereka kembali ke Indonesia tidak mudah juga karena mereka belum tercatat sebagai warga negara. Tetapi bukan berarti bahwa mereka yang ditinggal juga itu mereka yang juga bisa masuk pendidikan lebih mudah, karena ketika mereka ditinggal ibunya terutama ini kan ada perubahan pola asuh dari ibu yang berbahasa misalnya mendiri dan sebagainya kemudian berubah menjadi peran ayahnya atau pengasuhan pengganti yang itu berdampak pada banyak hal, terutama salah satu terhadap pendidikan. Memang kita harus akui bahwa ada dampak terhadap anak-anak yang ditinggal orang tua yang tidak bekerja ini, terutama dalam hal pendidikan mereka. Tidak sedikit dari mereka kemudian tidak bisa mengakses pendidikan lebih baik, apalagi misalnya ditinggalkan dengan pengasuh pengganti nenek dan sebagainya, atau tidak bibi atau tidak ayah juga kadang-kadang sebenarnya secara psikologis itu tidak mudah untuk memastikan itu. Memang keduanya itu sangat berdampak saya kira.
kita bisa sepakat bahwa pendidikan ini sebenarnya kan hak dasar dari setiap anak ya. Nah sebenarnya letak gapnya ini di mana untuk anak-anak migran ini sehingga mereka tuh bisa jatuh ke kondisi ATS selain masalah pengasuhan pengganti tadi. Yang pertama kan ketika mereka tinggal orang tua, maka pola asuhnya berubah sehingga itu kemudian berdampak pada banyak hal. Akses mereka terhadap pendidikan itu tidak mudah lagi karena tidak ada yang monitor. Yang kedua, karena kan semua orang tua yang berangkat itu kan pertama faktor ekonomi itu udah pasti yang paling utama. Faktor ekonomi ini kan berdampak banyak hal. Yang pertama tinggal orang tua, yang kedua secara ekonomi mereka tidak mau. Tentu ada juga anak pekerja dari Indonesia yang orang banyak bekerja kemudian bisa bersekolah dengan baik. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang salah satunya pertama pola asuh, yang kedua faktor ekonomi. Pada konteks ini sebenarnya di KPBM sendiri, Kementerian Perlindungan Pekerjaan Indonesia itu sudah membentuk apa yang disebut dengan forum peduli terhadap permasalahan anak dan keluarga pekerja Indonesia kolaborasi multisektor. Jadi ada beberapa lembaga yang terlibat di dalamnya. Salah satu seperti tadi. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Bagaimana kita mendorong anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan tadi, termasuk yang dipulangkan tadi itu betul-betul diberi semacam privilege untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, bagaimana mereka yang bekerja ke luar negeri itu tadi, itu kemudian juga penghasilan mereka itu berkontribusi terhadap penguatan akses pendidikan anak-anak. Ini yang sering didorong oleh KPU. Tantangan fundamentalnya memang adalah belum ada data yang komplit gitu ya terkait dengan anak-anak yang ditinggalkan. Jadi kami sendiri sebenarnya dalam upaya tadi itu, sekarang itu pendataan itu, misalnya kalau dia berangkat ke luar negeri, berapa orang anaknya yang ditinggalkan, pendidikannya apa saja, supaya lebih mudah diintervensi melalui kebijakan yang kira-kira ada privilege lah terhadap mereka gitu. Kan harapannya dengan anaknya mengakses pendidikan yang baik, berarti kan orang tuanya diharapkan tidak harus bekerja lagi, termasuk turunan dia gitu ya. Kan ada juga tuh di beberapa daerah, bahkan di Sulawesi Tengah sendiri, ibunya jadi PMI, kemudian anaknya jadi PMI, turun lagi cucunya. Nah, ini kasus misalnya ini, saya cerita satu kasus, tahun 2025 kami menerima deportasi 4 anak dengan 1 ibu. Nah, itu asal Donggala. Ternyata ibunya ini juga lahir di Malaysia, anak-anaknya lahir di Malaysia. Berarti berlima ini setelah semua, tidak ada warga negaranya. Ibunya tidak pernah ngasih pendidikan, anak-anaknya pun demikian. Ternyata dia dideportasi Indonesia karena ibunya itu punya nenek di Donggala. Atas dasar itu kemudian dideportasi. Nah ini kan dampaknya semakin banyak dari neneknya tadi anak. Iya. Langkah kami waktu itu adalah kami koordinasi dengan dinas catatan sipil dan dinas pendidikan. Kami berharap agar mereka ini bisa difasilitasi agar bisa tercatat sebagai warga negara, supaya salah satunya adalah bagaimana bisa mengakses pendidikan. Karena usia mereka ini usia sekolah. Karena kami khawatir kalau ini dibiarkan, dampaknya kan lebih besar. Pak bisa diceritakan lebih detail lagi tentang privilege yang dimaksud ini apa ya sebenarnya ya? Jadi kita misalnya contoh Bupati Jember itu dapat penghargaan di Hari Buruh Migran Internasional. Salah satu yang dia lakukan adalah dia melakukan semacam ada kebijakan khusus kepada para pekerja migran Indonesia yang keluar negeri itu, anak-anaknya itu betul-betul diberi beasiswa pendidikan. Ini kan sebenarnya selain mereka diharapkan mengakses pendidikan, juga ingin memutus mata rantai kemiskinan pekerja migran. Harapannya cukuplah ibunya yang berangkat atau ayahnya, bukan lagi anaknya. Caranya apa? Pendidikan adalah salah satu instrumen paling fundamental dalam upaya mendorong mobilitas sosial itu. Maka Pemda Jember itu mengintervensi melalui beasiswa. Tapi ada dampak lainnya. Yang diintervensi ini adalah PMI yang tadi mengakses penempatan secara prosedural. Jadi ini kan sebenarnya salah satu langkah yang pertama mendorong orang kalau kebetulan melalui prosedural. Dengan melalui prosedural maka intervensi terhadap pendidikan anaknya, pengasuhan anaknya itu jauh. Itu salah satu kebijakan. Kembali ke peran BP2MI ya Pak ya? BP3MI dalam perlindungan anak ini. Nah BP3MI ini kan sebenarnya berada di tahap awal sebelum migrasi itu terjadi, betul ya Pak ya? Betul. Nah langkah konkret BP3MI untuk mencegah anak dari keluarga migran ini menjadi ATS seperti yang Bapak sudah singgung tadi sebelumnya, itu kan mulai dari pendataan dulu ya. Nah dari pendataan itu apa saja sebenarnya yang dijalankan di situ atau apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama memang
Salah satu problem fundamentalnya adalah kita selama ini tidak ada data terkait berapa sebenarnya anak-anak PMI yang tadi tinggalkan mereka yang bekerja di luar negeri. Oh. Nah, oleh karena itu, Sampai saat ini berarti belum ada. iya, oleh karena itu di tahun ini kita itu kan tadi sudah menyampaikan bahwa kita itu ada semacam forum peduli terhadap permasalahan anak dan keluarga pekerja di Indonesia. Salah satunya melibatkan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Salah satu yang disepakati di situ adalah bagaimana melakukan pendataan secara sistematis. Mereka yang pergi ke luar negeri itu bukan hanya profiling mereka secara person saja, tetapi juga keluarganya, terutama anak-anak mereka yang ditinggalkan. Dengan demikian, kita punya data yang komprehensif untuk melakukan intervensi. Mereka misalnya tidak sekolah, bagaimana kita dorong mereka agar bisa mengakses pendidikan lebih baik. Mereka misalnya yang belum masuk usia sekolah, apa yang harus dipersiapkan supaya proses perubahan pola asuh ini itu tidak mempengaruhi karakter mereka, yang itu berdampak pada kelemahan remaja. Tadi juga akhirnya dampaknya adalah ATS. Ada yang tidak mengikuti sekolah. Jadi salah satu yang disepakati pada forum itu adalah penguatan sistem datanya kita lakukan, kemudian layanan pendampingan psikososialnya terhadap mereka yang ditinggalkan tadi. Oh, dibentuk untuk intervensi yang ya, intervensi dilakukan ya terhadap anak tadi, supaya kan kalau misalnya gini, kalau psikososial terganggu, maka bukan soal aksesnya lagi gitu, tapi sebenarnya keterikatan mereka dengan pendidikan itu kan menjadi tidak baik juga. Nah, kemudian tentu pola pengasuhan hingga terutama kalau yang dipulangkan dari luar negeri itu adalah satu keluarganya bagi yang lahir di luar negeri supaya mereka bisa masuk pendidikan. Kami pada tahun 2015 sebenarnya kita udah ada riset soal permasalahan pendidikan anak pekerja di Indonesia di negara penempatan, karena jumlahnya itu banyak sekali, ribuan. Artinya kan generasi ini kalau tidak diperhatikan soal pendidikan, maka mereka akan tetap menjadi di lingkaran setan tadi. Orang tuanya jadi pekerja, apalagi pada yang tentu pada yang low level ya kerjanya ya, itu anaknya bareng sama siswa. Oleh karena itu ini menjadi satu perhatian. Di kami sendiri itu ada namanya Direktorat Penguatan Keluarga. Salah satunya tadi bagaimana isu anak pekerja migran Indonesia ini betul-betul menjadi isu yang perlu menjadi perhatian semua pihak, supaya mereka terutama akses terhadap pendidikan. Jadi isu pendidikan itu menjadi isu yang paling utama dibahas terkait dengan pelindungan anak pekerja migran Indonesia. Selain pola asuhnya, karena semua arahnya adalah pendidikan. Nah, mengenai intervensi keluarga migran ini kan ya, sejauh apa kira-kira, kan ini kan belum jalan nih sebenarnya, baru mau rencananya dijalankan kan. Nah, sejauh apa kira-kira BP3M ini mau mengintervensi, taruh misalnya lah anak-anak ini sudah terdata, masalahnya ditemukan di mana, terus arahnya mau kedua kemana? Saya kira gini, kalau sudah ada data sebenarnya masuk tadi, ini penting kan data ini. Nah, makanya kan di data itu menikah bermenikah dia punya seperti apa. Kalau data itu sudah ada, yang pertama tentu kita akan melakukan pemetaan di sini. Berapa yang mengakses pendidikan, berapa yang tidak. Tentu, nah itu yang arahnya itu. Kemudian kan sekarang itu sudah mulai beberapa pemda itu ada kebijakan soal pemberian beasiswa terutama HPI. Dan itu kita dorong. Kemudian misalnya orang tua mereka yang bekerja, hasil pekerjaan mereka itu tidak hanya sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan person, tetapi bagaimana juga bisa berkontribusi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Tentu nanti akan ada mekanisme. Tapi pendampingan sosial gitu ya. Tapi kebutuhan itu jadi penting. Misalnya kalau di provinsi misalnya pelibatan dinas pelindungan perempuan dan anak itu juga menjadi penting, termasuk misalnya kolaborasi dengan dinas pendidikan. Tapi ketersediaan data ini adalah hal yang paling fundamental harus kita selesaikan. Jadi intinya misalnya yang kami berangkatkan kemarin itu 514 orang per 2025. Berapa orang yang telah berkeluarga, berapa orang misalnya anaknya, dan anaknya itu di pendidikan mana saja. Dengan demikian metode intervensinya itu jauh lebih dinamis. Jadi itu yang sedang dibangun. Di kami sendiri tentu tidak berjalan sendiri, ada Kementerian Pendidikan Perempuan dan Anak, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Ketenagakerjaan, supaya sekali lagi sebenarnya kita harus akui bahwa ada dampak yang signifikan terhadap orang tua yang berperan terhadap akses pendidikan anak. Tadi ada program pola asuh dan sebagainya, dan itu ya harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian itu menjadi problem lain. Kita menyelesaikan problem pekerjaannya, kesempatan kerjanya, tapi sebenarnya ada problem lain yang ini perlu diintervensi.
bahas tentang kolaborasi antar lembaga tadi ya Pak ya. Hmm. Kan bisa dibilang berarti kolaborasi antar lembaga ini bisa mempercepat penanganan anak tidak sekolah dari keluarga-keluarga migran. Nah, kerjasama ini selain BP3MI, Kemendikbudrismen, Dinas Pendidikan dan segala macam, itu pihak lain apa yang menurut Bapak tuh seharusnya terlibat nih, seharusnya perlu ditekankan perannya nih? Kalau menurut saya adalah dinas, terutama di provinsi, dinas perlindungan perempuan dan anak itu penting sekali. Penting untuk dilibatkan secara masif dalam upaya. Terutama sebenarnya kan kita di proses penempatan kan ada 3 tahap proses penempatan ini. Sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kalau sebelum bekerja itu memastikan soal dokumennya, kemudian soal kompetensinya, soal kemampuan bahasanya dan sebagainya. Tetapi juga mungkin yang paling penting juga adalah sebenarnya ada edukasi soal pendidikan anak mereka. Agar ketika mereka bekerja, pesan pentingnya adalah bahwa ada anak yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan tidak boleh kehilangan akta pendidikan. Mekanisme seperti apa ini perlu dibicarakan secara bersama-sama. Misalnya orang tua perlu menyiapkan ketika dia bekerja, perlu menyiapkan mekanisme remitensi yang diterima atau gaji yang diterima itu adalah untuk bagaimana tadi memberikan support terhadap anaknya yang sedang sekolah. Dan saya kira kita juga mendorong beberapa orang sebagai ikon bahwa bahkan kamu menjadi pekerja migran Indonesia pun kamu bisa tetap melanjutkan pendidikan. Jadi Kementerian P2M itu bekerjasama dengan Universitas Terbuka sejak pada sebelum menjadi kementerian itu bagaimana mendorong mereka yang bekerja tetap pada usia misalnya tamat SMA, kan ada juga yang SMP, itu tetap bisa mengakses pendidikan. Termasuk tadi apalagi terhadap anak kita. Memang ini tidak mudah, tetapi kita sudah memulai upaya itu. Dan saya kira podcast ini menurut saya itu sebenarnya sebagai upaya untuk memulai itu bagaimana. Kita mulai dari edukasi dulu edukasi ya, dulu kepada masyarakat. Pokoknya intinya kalau bekerja ke luar negeri kepada calon kerjaan migran Indonesia nih, mau ayah mau ibu, jangan mereka lupa terhadap aspek pendidikan mereka. Karena kita berharap cukup orang tua yang menjadi pekerja di Indonesia, tapi anaknya yang punya calon migran. Dengan cara apa? Pendidikannya baik. Nah, misalnya nih Pak ya, anak ini sudah harusnya kelas 2 SMA dan sudah terlanjur tidak sekolah Pak. Nah, strategi apa yang sebenarnya paling efektif untuk mengembalikan anak migran ini ke sistem pendidikan? Tentu kan pasti banyak pertimbangan orang tuanya untuk tidak menyekolahkan misalnya kan ya. Nah, strateginya apa sih biar mereka ini ayo sekolahkan anak kalian lah gitu. Jadi di kami itu kan sebenarnya namanya ada literasi keuangan. Itu salah satu. Bagaimana memberikan pemahaman kepada calon pekerja Indonesia dan keluarganya, bukan hanya calon pekerja Indonesia. Karena kan ada sebagian pekerja mengirimkan duitnya ke keluarganya, tidak dikelola secara baik karena nggak paham literasi, sehingga kemudian apa yang dihasilkan itu tidak ada yang diinvestasikan atau disimpan. Akhirnya ketika dia pulang nggak lama berangkat lagi. Saya kira metode ini perlu diadopsi bahwa ada literasi pentingnya pendidikan kepada calon pekerja migran Indonesia termasuk keluarganya. Ini penting nih. Ini sebagai mitigasi ya terhadap yang sudah lanjut tadi. Tentu saya kira perlu ada intervensi secara bersama-sama. Apakah mereka sekarang ini kan sebenarnya ada sekolah rakyat ya yang bisa didorong melalui mekanisme itu, misalnya mereka di asrama makan sebagaimana sekolah rakyat dan sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian misalnya kan sekarang ada kebijakan paket A, paket B, paket C terhadap tadi yang secara usia sebenarnya dia sudah masuk SMA dan ini ya, saya kira perlu ada intervensi kebijakan untuk mengakselerasi akses dan ini memang perlu dipikirkan karena kalau tidak, problem ini bisa menjadi mudah. Nah, sebagai penutup ini Pak, apa pesan Bapak untuk memastikan anak migran ini tidak sampai putus sekolah? Yang pertama adalah edukasi terhadap orang tua mereka dan keluarganya. Bukan hanya literasi keuangan, tapi literasi pentingnya pendidikan. Karena kita berharap cukup orang tuanya yang bekerja, bukan literasi pendidikan. Dan saya percaya bahwa salah satu instrumen mobilitas sosial yang paling nasional adalah pendidikan. Itu penting. Dan saya yakin betul itu bahwa pendidikan itu tidak selalu membawa kita pada ruang-ruang terjadi sukses. Tapi setidaknya kalau kita teredukasi dengan baik, maka kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, bertumbuh lebih baik itu jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya. Oleh karena itu saya kira mungkin ke depan itu tidak hanya literasi keuangan, bagaimana mereka mengelola remitansinya, tapi juga literasi
tentang pentingnya pendidikan, terutama kepada calon PNI, ya, terhadap dia sebagai calon atau juga mungkin anak-anak mereka yang ditinggal. Misalnya seperti apa? Kamu silakan bekerja, tapi sebagian dari pekerjaan itu harus berkontribusi terhadap penguatan akses pendidikan anak-anak. Mungkin kuliah atau mungkin kalau di SMA, apalagi sekarang kan sebenarnya sampai SMA itu sudah banyak gratis ya. Iya. Kuliah juga sekarang banyak, salah satunya kalau solusinya itu ada brain cerdas bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang itu program yang sangat baik yang itu juga bisa kontribusi dalam upaya memperluas akses pendidikan masyarakat termasuk anak-anak para pekerja migran Indonesia. Oke, sahabat BLPT, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa di balik isu anak migran ada risiko anak-anak yang bisa saja terlepas dari pendidikan. Karena itu penting bagi kita semua untuk saling terhubung dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Terima kasih Bapak Mustaqim atas diskusi yang baik hari ini. Saya Lilis dari EduTalk, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.